Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala nafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa ala murtafa'in, dan di atas tempat yang tinggi. Jadi sunat orang azan itu di tempat yang tinggi, ya, di menara. Wa bikurbil masjid, dan di dekat masjid. Itu bukan dekat masjid lagi, ya, di dalam masjid. Wa jam'u kullu takbirataini binafasin, dan menggabungkan setiap dua takbir dengan satu nafas. Ini sini khilaf pendapat ulama kita masuk Syafi'i. Ada yang ya dipisah-pisah, ini gabung. Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Ada juga nggak begitu, Allah pisah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ada juga begitu. Ada yang wakaf, ada yang terus. Nah, di sini terus ini ya, jamak digabungkan. Kemudian wayabtahur ra'a, dan ia patahkan ra-nya. Allahu akbar, Allah gitu. Tapi umumnya kita enggak begitu, ya. Fil ula, pada yang pertama. Fi qauli, pada perkataannya Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Wa yusakkanu, dan disukunkan fisanati pada yang kedua. Wa qaulu, dan perkataan ya ala sallu birrihali fil lailatil muntirati zat au zati rihi. Ayo sholatlah di rumah, ayo sholatlah di rumah pada waktu malam yang hujan atau yang ada anginnya. Itu ala sallu fil ri'al, itu pada malam yang hujan atau yang mempunyai angin. Ala sallu fil ri'al, itu pada waktu malam yang hujan atau ada angin itu. Ini lagi corona kemarin begitu ya. Disuruhkan pakai ini. Ya. Enggak apa-apa juga. Awil zulmati ba'dal azani, atau gelap setelah azan. Ya. Setelah azan gelap, sembahyang di rumah aja dah. Au hayy alataini, atau pada waktu hayya ala, dua hayya alatain. Hayya ala falah, hayya shalah, hayya shalah, ya. Hayya ala falah, hayya shalah itu ya ketika itu, ya. Wal azanu lis-subhi marrataini, dan azan bagi subuh dua kali. Ya. Fajar kadzib, fajar shadiq itu. Wa yasubu fihima wa yusawwibu, dan dia mentaswibkan pada keduanya. As-salatu khairum minan naum, gitu ya. Wa tarku raddis salami alaih, dan meninggalkan menjawab salam atasnya.
ya. Karena dia itu sibuk dengan ibadah, tidak layak berbicara di tengah-tengahnya. Ada orang salam, nggak usah dijawab. Wa tarkul masyi fihi, dan meninggalkan berjalan padanya. Ya, jadi jangan jalan. Ya, kalau lagi azan tenang aja situ. Wa ayyakula sami'u misla ma yaqul mu'azzinu, dan berkata oleh orang yang mendengar seperti apa yang berkata orang yang azan, wal muqimu, dan qomat, illa fi hayy alatain, kecuali pada hayy alatain. Fa yaqulu, maka dia berkata, akibakul lillah Allah wala quwwata illa billahil aliyil azim, ya. Maka ia berkata, ya, mengiringi setiap la haula wala quwwata illa billah. Wa yakunu zalika, dan demikian itu arba'an, 4 fil azan ba'da hayya 'alatain. Wa yaqulu akibakullin, begitu ya. Maka berkata yang mengiringi tiap-tiapnya itu, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, akibakullin. Wa yakunu zalika, adalah demikian itu, ya, arba'an 4 fil azani, pada azan, wa arwa hayya 'alataini, ba'dal hayya 'alatain, setelah 2 hayya 'alatain, hayya shalah, hayya falah. Wa illa fi taswibi, kecuali pada taswib, fa yaqul, maka dia berkata, shadaqta wa barirta, benarlah engkau, baiklah engkau. Wa illa, kalau enggak, fi kalimatain iqamati, pada 2 kalimat iqamah, aqamahullah wa adamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, kita jawabnya itu aqamahullah wa adamah. Semoga Allah mendirikan dia dan mensenantiasakannya. Wa ayyaqta'a qira'ata lil ibahati, dan dia putuskan bacaan, ya, lil ijabati, untuk menjawab azan. Lagi baca Quran berhenti dulu jawab azan, apalagi ngobrol, ya. Jadi ngobrol berhenti dulu, jawab azan dulu. Teman lagi ngobrol, sebentar ya, kita jawab azan dulu, gitu. Wa ayyujiba ba'dal jima'i, dan dia jawab ini setelah jima. Oh, ini suami istri ini, jawab azan dulu. Wa khala'i, dan setelah khala, masuk WC. Di WC jangan dijawab. Wa sholati malam yatunil fasl, dan sholat, setelah sholat jawab azan, semasa tidak lama pemisahnya. Iya, iya. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dahu, setelahnya. Ya, setelah, ya, jawab azan yang terakhir. Summa yaqul, kemudian dia berkata, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata. Kita biasa pakai sayyidina, ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'antahu. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan ini yang sempurna dan salat yang berdiri, berikanlah kepada pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah di kedudukan dan keutamaan. Bangkitkanlah ia pada maqam yang terpuji yang telah Engkau janjikan dia.
wa du'a'u akibahu, dan doa mengiringinya. Jadi setelah itu doa. Setelah azan tuh kita doa. Habis kita jawab azan, doa. Kenapa? Karena habis azan, antara azan dan qomat itu ijabatut doa. Kita manfaatkan tuh waktu itu doa. Itu ijabah doa. Kita pengen apa? Minta di situ. Sama dengan waktu Jumat, antara imam ya naik mimbar sampai imam mau sholat, itu ijabah doa. Ada waktu di antara itu yang diijabahkan. Kalau kita berpasan dengan doa kita dengan waktu itu, la turaddu doa, tidak ditolak doa. Jadi perhatiin tuh waktu itu, jangan sampai enggak. Saya yakin bila mana kamu konsentrasikan itu waktu-waktu yang ijabah, mustajabah, ijabah doa kamu akan diperkatnya. Yakin saya itu, karena Allah melihat daripada hati kita. Terus aja berdoa, terus berdoa, asal jangan melakukan kekufuran. Kalau kamu melakukan kekufuran, wah, susah. Ngapain aja susah, ya. Jangan kekufuran. Melakukan kekufuran yang bisa menjadi kafir, aduh susah. Jauhin sejauh-jauhnya. Menjadi syirik, jauhin sejauh-jauhnya. Karena Allah marah begitu. Namanya diduain. Ya. Allah yang udah kasih kita berbagai macam nikmat, marah. Kita aja marah, bagaimana Allah? Diduain marah nggak? Marah. Makanya kalau ada orang perempuan lakinya kawin lagi, nikah lagi, dia redo, bahkan dicariin, wah ini khariqul adah ya. Marah ya. Kita aja umpama orang fans dengan kita, tapi dia ada juga sama yang lain, pasti kamu kesel dikit. Ada orang senang sama kamu, tapi dia juga senang sama yang lain, kamu tahu itu, pasti kamu kesel juga sedikit, ya kan? Maunya sama kita aja gitu kan? Iya. Kayak istri begitu, suaminya nikah lagi, manusianya marah itu. Jadi jangan sampai mendua, jangan ya. Jadi Allah itu jangan sampai kita berbuat syirik, jangan. Usahakan sungguh-sungguh dalam kita beriman kepada Allah, jauhin sejauh-jauhnya yang bisa mengkufurkan. Allah marah banget. Wa bainahu wa bainal iqamati, ya. Dan diantaranya antara azan dan qomat ijabah doa. Wal azanu ma'al iqamati afdalu minal imamati. Azan serta qomat lebih afdal daripada imam. Jadi azan sama qomat itu lebih afdal daripada jadi imam. Ini menurut beliau, tapi ada keterangan lain mengatakan juga yang lebih afdal imam. Gitu. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ini perbedaan ini khilaf ketika azan sama qomat. Jadi azan itu, qomat itu yang azan, qomat itu yang azan. Kasih dia yang azan. Wa yusanul jam'u bainahuma, dan disunahkan menggabungkan di antara keduanya, digabungin. Yang azan, yang qomat, yang azan. Cuma tadi yang azan suaranya yang
bagus. Mawas diri ya, mawas diri yang suaranya nggak bagus, kasih temennya yang suaranya bagus gitu ya. Wasartul muqimi, dan syarat orang yang qomat al-islamu Islam, wa tamyizu tamyiz, wa yustahabbu, dan disunahkan antakunal iqamatu, qomat itu fi ghairi maudhi'il azani, pada bukan tempat azan, jadi pindah tempatnya. Wa bi sautin akhfada, dan dengan suara yang lebih ringan minal azani, daripada azan. Wal iltifatu, dan nengok, jadi ringanan kecilan qomat daripada azan. Dan nengok fil hayalati, fi hayalati, pada hayala shalah, hayal falah, nengok ya, kemarin sudah kita jelasin ya. Fa'in, oh ya, ini qomat ya. Fa'in azana, maka jika ya azan jamaatan, fa'in azana jama'atun, maka jika azan oleh jamaah, yang azan banyak, rame-rame, umpama ya bertujuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu, boleh itu. Fayuqimul ratibu, maka yang qomat yang rawatib, yang biasa di situ, itu boleh itu sekali-sekali itu jalan. Rame-rame, kompak tapi nya, gladi resik dulu gitu ya. Iya. Biar bagus ya, cakep itu. Sumal awalu, kemudian yang pertama, summa yuqra'u, kemudian diundi. Wal iqamatu binazar imami, qomat itu dengan pandangan imam. Siapa yang qomat, yaitu imam yang putusin apa waktunya gitu ya. Wal azanu, azan itu, jadi qomat itu yang putusin imam. Jadi kalau kata imam qomat, jangan diam aja, suruh qomat diam aja, masih ada yang sembahyang. Ini imamnya kiai, katanya timpa juga. Jangan begitu, kalau kata imam qomat, jangan bilang masih ada yang sembahyang, guru kalau kata guru qomat, kenapa gurunya jadi imam gitu ya. Suruh qomat diam aja, masih ada yang sembahyang, ada kulit kacang ditimpa. Jangan begitu ya. Jadi kalau kata imam, apalagi imamnya guru, suruh qomat. Kalau nungguin orang sembahyang gak rapi-rapi, kita jadi datang lagi, sembahyang ini jadi datang lagi, begitu ya. Iya. Wal azanu binazaril muadzini, azan itu dengan pandangan muadzin. Nah, waktu belum ya? Nah, azan. Kalau belum waktu jangan azan-azan aja. Ntar ya pas rapi masuk waktu, jangan begitu. Azan kalau udah masuk waktu. Begitu. Jadi ada apa namanya? Ada urutannya, jadi nggak sembarangan ya. Iya.
Jadi kalau yang qomatnya azannya banyak, maka yang qomatnya yang rawatib. Kemudian kalau setelah itu jika enggak ada yang rawatib atau ada dua yang rawatib, maka rawatib yang pertama. Ya. Kalau enggak ada juga, maka diundi. Nah, sampai begitu tuh. Diundi. Kapan qomatnya itu menurut pandangan imam. Kapan azannya menurut pandangan muazin, gitu ya. Babu sifati sholati, ini bab sifat sholat. Furuduha salah satu asyara, fardu sholat itu ada 13. Al-awalu yang pertama niat bil qalbi di hati. Ya, lafaznya sunat, usollinya itu sunat, walau sunat jangan ditinggal. Wa yakfihi, dan cukup dia fi naflil mutlaqi, pada nafal mutlak, ya, nahu tahiyatil masjid, seumpama tahiyatul masjid, ya, wa sunnatil wudu'i, sunat wudu, niyatu fi'li sholati, niat melakukan sholat. Jadi tahiyatul masjid itu cukup, niatnya melakukan sholat cukup dah. Sunat wudu cukup, niat melakukan sholat, ya, niat melakukan sholat, pengen sholat jadi usolli lillahi ta'ala jadi. Wa fil muaqqati, dan muaqqatati, dan pada yang diwaktukan, pada sunat yang diwaktukan, walatila sababun, dan yang mempunyai sebab, niatul fi'li, niat berbuat, wa ta'yinu, dan ta'yin. Contoh kasunati zuhri, seperti sunat zuhur. Ini namanya, ya, berwaktu, ini ya, namanya berwaktu. Atau idul fitri, atau idul fitri, awil adha, atau adha, idul adha. Wa fil fardi, dan pada yang fardu, salat fardu, niatnya itu niatul fi'li wa ta'yinu subhan ghairaha wa niatul fardiyati, dan niat fardu. 3 kalau yang salat fardu, niat berbuat lalu ditakyinkan, seperti umpama subuh atau lainnya, zuhur, asar atau lainnya. Yang ketiga niat fardu fardiyah. Jadi usolli fardu zuhri umpama, usolli namanya, ya, niatul fi'li, fardu namanya fardiyah, zuhri namanya ta'yin. Wa niatul fardi, niat fardu, lil baligi, bagi yang balik, yang sudah balik. Wa yastahabu zikru adadi rakaati, dan disunahkan menyebutkan bilangan salat, bilangan rakaat berapa, 2, 3, 4, ya, sunat. Wal idhofatu ila Allah ta'ala, menyandarkan kepada Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, sunat. Wal ada'u wal qada'u, dan adaan dan qada'an sunat. Adaan, qada'an sunat. Wa yajibu, dan wajib qarnu niyati bi takbirati, wajib menyertai niat dengan takbir. Asani, yang kedua, ayyakula, mau berkata ya Allahu akbar fil qiyami, ya. Di sunat mengatakan Allahu akbar pada berdiri, ya, Allahu akbar. Wala yadurru, tidak kenapa, takhallu yasirin, ya. Wala yadurru takhallulu yasiri wasfin lillahi ta'ala, dan tidak kenapa
menyelangkan sedikit sifat bagi Allah Ta'ala. Ya, tapi kita nggak biasa kayak begitu. Allah Azza wa Jalla Akbar, nah, kita nggak biasa begini. Itu namanya menselengi sedikit sifat Allah Ta'ala. Nggak usah dah ya. Kan ya lah ya dulu, sebaiknya nggak usah dah. Allahu Akbar aja. Au sukutin, atau diam, sedikit diam, sebaiknya nggak usah, langsung aja. Wa yutarjimul ajizu, dan yang lemah menterjemahkan bi ayyi lughatin sya', dengan bahasa yang ia kehendaki. Wa yajibu, dan wajib ta'allumuhu, oleh belajarnya. Kalau nggak tahu ya belajar. Walau bisa safari, sekalipun ya, dengan musafir. Jadi pada waktu musafir sekalipun, di negeri orang sekalipun jauh. Wa yuakhiru sholata li ta'allumi, dan dia takhirkan sholat untuk belajar. Ya, enggak tahu nih, belajar dulu sebentar, belajar udah ngerti baru sholat. Masya Allah, ini kagak mikirin sekali deh, bayang aja ya. Wa istaratu isma'u nafsihi takbira, dan disyaratkan memperdengarkan dirinya akan takbir. Allahu Akbar, telinganya dengar, jangan sampai telinganya enggak dengar. Allah, telinganya dengar. Wa kadzal ya, qiraatu wa kadzal qiraata, boleh begitu. Wa kadzal qiraatu juga boleh. Qiraata atau ke salata. Wa kadzal qiraata wa sairul arkani, atau langsung wa kadza jar majrur qiraatu, kadza jar majrur khabar muqaddam, qiraatu mubtada muakhar, boleh begitu. Wa kadzal qiraatu wa sairul arkani, dan seperti ini ya, membaca Fatihah dan sekian rukun-rukun. Takhirin tuh, belum bisa, belajar dulu baru baca. Masya Allah. Asal isu yang ketiga, al-qiyamu fil fardil qadiri, berdiri pada yang fardu bagi orang yang mampu. Jadi sembahyang itu berdiri bagi yang mampu, nggak mampu boleh duduk. Ya. Nih, wa yustaratu, disyaratkan nasbu faqari zahri, disyaratkan tegak ya, disyaratkan tegak tulang, faqari tulang punggungnya, zahrihi tegak. Jadi kalau berdiri jangan tunduk begini, jangan, tegak ya, matanya ngelihat tempat sujud. Fa in lam yaqdir waqafa, maka jika dia tidak mampu maka dia berdiri waqafa munhaniyan, dalam keadaan cenderung. Ya udah, berarti umpama dia udah tua berarti dia bisa begini aja. Ya nggak apa-apa dah, udah tua umpama. Fa illam yaqdir, maka jika dia tidak mampu, qa'ada, dia duduk, wa raka'a, dan dia rukuk. Ya, jadi kalau nggak mampu diri, duduk. Ya. Kalau nggak mampu diri, duduk ya. Kalau nggak mampu diri, duduk. Nah, di sini kalau nggak mampu diri, ya diri semampunya dah, diri semampunya, sambil cenderung nggak apa-apa dah. Kalau nggak mampu juga, maka dia duduk.
ukuran boleh dia duduk itu kalau umpama dia nggak bisa diri, nggak bisa posisi diri. Kalau udah nggak bisa posisi diri, baru dia duduk. Ya, jangan duduk aja. Masih wajib dia berdiri, walaupun mau bangun untuk dirinya mesti dibantu oleh orang. Jadi yang boleh sholat duduk itu adalah orang yang nggak mampu berdiri lama. Kalau dia berdiri lama jatuh dia, gitu. Maka yang seperti itu sholatnya duduk aja. Tapi lihat orang sekarang dari rumah gagah banget jalan bawa bangku, kucuk, gagah bener. Pas sembahyang duduk. Ditanya emang apa? Ini kalau ini susah banget bangunnya, semuanya kagak bisa. Karena dikolok badannya, jadinya kayak begitu. Tahu dikolok? Dikolokin aja, jadinya kebiasaan begitu. Udah lo kagak ngapa-ngapa. Jadi ibadahnya mesti pakai ilmu, bukan pakai nafsu, gitu ya. Fa'in lam yaqdir, maka jika dia tidak mampu diri, qa'ada dia duduk, wa raka'a dan dia rukuk, muhaziyan jab'atahu quddama rukbatayhi, berhadapan jidatnya dengan depan lututnya, lagi duduk tuh. Wal afdal, paling afdal ayu haziya, dia hadapkan maudhi'as sujudi, tempat sujudnya, jidatnya tuh paling afdalnya. Ya. Wa huma ala wazani ruku'il qa'imi fi mu'azati, dan keduanya itu atas wazan ruku' orang yang berdiri, ya, pada bertepatan, ya. Jadi keduanya itu atas wazan, seperti maksudnya, ya, rukuknya orang yang berdiri, ya, ruku orang yang berdiri, ya, ruku orang yang berdiri. Bagaimana tuh ruku orang berdiri? Jadi pas banget tuh dengan bertepatan mukanya dengan tempat sujudnya. Ini yang paling afdalnya. Fa'in lam yaqdir ittaja'a ala janbihi, maka jika dia tidak mampu, maka dia berbaring atas lambungnya, nggak mampu duduk. Wal aimanu afdalu, lambung yang kanan lebih afdal. Jadi ini yang kanan ini di bawah itu lebih afdal. Kayak orang dikuburin kayak begitu tuh. Fa'in lam yaqdir istalqa, maka jika dia enggak mampu berbaring, dia terlentang. Jadi palanya di sana, kakinya di sini, ya, kakinya di kiblat gitu ya. Wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in, dan dia tinggikan kepalanya dengan sesuatu. Kepalanya ditinggiin. Enggak boleh enggak, ini wajib. Kepalanya ditinggiin, diganjel. Kalau pakai balik, ya, diganjel ke bawahnya yang lempengan pala, ya, supaya menghadap kiblat mukanya, begitu maksudnya. Wa yumi'u bi ra'sihi li ruku'i wa sujudi, dan dia mengisyaratkan dengan kepalanya untuk ruku dan sujud. Isyarat ini. Wa ima'u li sujudi aksaru qadra imkanihi, dan mengisyaratkannya kepada sujud lebih banyak, ya, mengisyaratkannya kepada sujud lebih banyak, ya,
daripada untuk rukuk, ya, sekadar memungkinkannya. Orang namanya orang lagi sakit gitu ya. Tapi kalau kita sakit tetap semangat ibadah, orang salut. Tapi kalau sakit cengeng banget, orang sebel nggak? Sebel. Ngapain nangis mulu gitu. Tapi kalau orang sakit ibadahnya, masya Allah, tetap masih mau ibadah, orang salut, orang mau bantuin. Kayak kamu ngaji sakit masih tetap ngaji juga, orang salut. Nah kalau orang salut, malaikat salut nggak? Salut. Allah lebih salut lagi. Ya. Baru sakit dikit aja, puyang-puyang dikit, puyang, kagak ngaji. Ya, jangan begitu. Tukang ngaji, puyang-puyang dikit, ngaji, puyangnya hilang. Yang kasih sakit siapa? Allah. Ya, terus aja ngaji terus. Ini kalau diturutin aja, harus sakit nih. Kalau diturutin aja, mau kagak ngaji gitu. Terus aja. Kalau kita nikmatin, itu sakit nggak terasa. Jadi kalau kita nikmatin, itu sakit nggak terasa. Nikmatin, syukurin, itu nggak terasa. Jadi kayak nggak sakit itu. Apapun begitu. Kalau kita bilang sakit, udah terasa semua sakit badan kita. Jadi kalau kita bilang sakit, terasa semua. Kalau kita bilang sembuh, sehat, itu sehat. Gitu. Jangan bilang sakit, jangan. Alhamdulillah, masih bisa kita melangkah-langkah. Ya. Fa'in lam yakdir, maka jika dia enggak mampu, auma dia mengisyaratkan bitarfi dengan kelopak matanya. Ya. Fa'in lam yakdir, jadi kalau dia enggak mampu, dia isyaratkan dengan kelopak matanya, dengan matanya maksudnya, ya, dengan kepada perbuatan sholat, dengan matanya gini. Allah, masya Allah. Dia nggak mampu juga, umpama orang kan ada sakit tuh merem aja, itu melek nggak bisa melek. Saya punya nyai itu begitu, dia nggak bisa melek, udah merem aja begini aja, masya Allah. Jadi tetap dia sholatnya sambil merem, masya Allah, luar biasa. Jangan kita sakit dikit kagak mau sembahyang, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan, tetap sembahyang. Fa in lam yaqdir ajra arkana ala qalbihi. Maka jika dia tidak mampu, maka dia jalankan segala rukun di hatinya. Jadi sembahyangnya di dalam hati aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap sembahyang. Wa yatanaffalu qadiru qaidan, dan boleh sholat sunat orang yang mampu dalam keadaan duduk boleh. Tapi yang paling afdal adalah diri, jangan duduk. Masih mampu diri, ya. Apalagi anak muda belum nikah, sembahyang mau duduk aja, jangan. Wa muttaji'an, boleh teman, berbaring. La mustalqiyan, terlentang nggak boleh. Kalau kagak sakit. Kenapa kok nggak boleh? Kayak main-main sembahyang. Kecuali sakit boleh, nggak mampu diri berbaring, nggak mampu berbaring terlentang boleh itu kalau sakit. Kalau nggak sakit nggak boleh terlentang, batasnya sampai berbaring aja. Wayaqudu li ruku'i wa sujudi, dan dia duduk untuk ruku dan sujud. Nah, kalau mau ruku mau sujud duduk, yang berbaring tuh. Wa ajrul qa'idil qadiri nisfu ajrul qa'imi,
pahala orang sholat duduk yang mampu itu setengah pahala orang yang sholat diri. Wal muttaji'u nisfu ajril qaidi. Orang yang sholat berbaring setengah pahala orang yang sholat duduk. Ini kalau nggak sakit. Kalau dia sakit sama semua. Baik yang berdiri ya, dengan yang duduk sama pahalanya. Ar-rabi'u yang keempat al-fatihatu. Fatihah rukun sholat. Illa li ma'zurin li sabaqiin wa ghairihi. Kecuali bagi orang yang diuzurkan. Ya. Illa li ma'zurin, ya, Fatihah kecuali bagi orang yang diuzurkan. Ya. Sabakin bagi orang yang masbuk, wakil dan lainnya. Kalau yang masbuk itu ditanggung oleh imam, ya, namanya diuzurkan. Makanya jadi imam itu berat. Jadi imam itu bukan hanya jago baca Qur'annya bagus saja, enggak. Yang paling pokok imam itu adalah jago ya fikihnya. Afqah bukan akro. Ya, orang sekarang melihatnya akro, bacanya bagus, qori, ya, dia yang jadi imam, kiai di belakang. Nggak boleh begitu. Dalam mazhab kita Syafi'i, yang diutamakan itu adalah yang afqah, yang ahli fikih dulu. Wal basmalatu dan basmalah, sunat baca bismillah. Wa tasdidatul latifi minha, dan tasdid yang ada padanya darinya. Ya, Fatihah. Wala yasihu ibdalu za'i anid-dodi. Tidak sah mengganti za daripada dod. Walad dolin umpama gitu. Ini kalau ini tidak sah mengganti za, ya, daripada dot, diganti hurufnya, ya. Tidak sah mengganti za daripada dot, nggak boleh. Ya, hurufnya sesuai. Kalau dia dot mesti dot, sama dengan kita walad dolin, kita baca walad dolin, nggak boleh. Ya, itu berarti dal, jangan sampai itu, ya. Nah, kalau kita belum bisa itu belajar, jangan kita baca aja. Walaupun kita bisa baca kitab, tapi kalau begitu bacanya itu runtuh semua itu. Ya. Namanya kita enggak apik, berani berbuat salah, enggak bertanggung jawab. Wa yustaratu, dan disyaratkan adamu lahnil mukhilli bil makna, disyaratkan tidak salah yang dapat mencederakan dengan makna. Jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin, itu salah. Kalau bacanya alamin bukan alam tapi pedih artinya. Nah, itu berubah makna, itu nggak boleh. Iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah itu. Artinya apa? Kalau iyyaka na'budu artinya kepada Engkau lah kami menyembah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya matahari, sinar matahari yang kami sembah. Watan qati'u wa wal muwalatu, dan berturut-turut, ya, berturut-turut. Syaratnya tuh baca Fatihahnya berturut-turut baca Fatihah, ya, enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim lama, Alhamdulillahirabbil alamin lama, Ar-Rahmanir-Rahim nggak boleh kelamaan, harus ya maksimal ya 1 napas, udah, nggak boleh lebih dari itu.
Fatan qati'ul fatihatu bisukuti tawili in ta'ammadahu, maka putus Fatihah dengan diam yang lama. Jika dia sengaja akan diamnya itu putus tuh, enggak salah sholatnya, enggak sah Fatihahnya, enggak sah sholatnya. Au kana yasiran wa qasada bi qat al-qiraati, atau sedikit diamnya sebentar dan dia bermaksud dengan diam sebentar itu akan memutuskan sholat, batal Fatihahnya. Wa bi zikri, dan dengan zikir, ya, dia niat mutusin sholat, batal tuh Fatihahnya. Illa kecuali idza kana nasiyan, dia lupa dimaaf lah. Wa illa, dan kecuali idza sunnah, apabila disunatkan fi sholati, di dalam sholat, kata amin seperti amin itu nggak apa-apa. Bagaimana? Umpama sholat tarawih nih, imamnya cepat banget. Alhamdulillah kalau kita di sini nggak cepat imamnya, sedang saja. Betul nggak kira-kira? Iya. Di sini baca sedang aja, sedang. Bagus begitu. Umpama imam bacanya cepat, kalau kita bacanya belakangan, itu kita nggak keburu baca Fatihahnya, maka kita ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib bareng sama imam, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Kalau enggak makruh. Nah, kita baca bareng. Ketika kita bareng bacanya Fatihah, ternyata masih duluan imam juga bacanya. Saking cepatnya dia punya bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Aduh, ya Allah. Ya, ini jangan begini pasti. Yang di belakang baca coba lubur, ya, umpama begitu ya. Mau kemanain, buru-buru mau kemanain ya. Nah ketika dia baca masih ketinggalan juga, si makmum masih ihdinas siratal mustaqim, imamnya udah amin. Imamnya udah amin. Nah si makmum amin juga, amin. Kan berarti dia kepotong bacaannya tadi itu. Enggak apa-apa itu, terusin aja. Nah, tadi kan bahasanya wa illa idza sunnah, kecuali apabila disunahkan fi sholati, dalam sholat. Kata amin seperti amin itu kan sunnah. Wa ta'awuzi, dan a'udzu, enggak apa-apa. Wa su'ali rahmati, dan minta rahmat. Imamnya ada bacaan yang disuruh supaya minta rahmat. Nah, kita lagi baca Fatihah, kita berhenti di tengah baca minta rahmat, boleh. Allahumma rahamni, boleh. Wa sujudi tilawati li qiraati imami wa raddi alaih. Ya. Dan sujud tilawah boleh untuk bacaan imamnya. Ya. Ya. Jadi boleh tuh sujud ya untuk bacaan imam, untuk bacaan sujud tilawah bagi bacaan imamnya. Ya. Dan menolak daripada si makmum atas imam. Ya. Ya, ini menolak atasnya si makmum atas imam, artinya bilangin, namanya masalah itu fathu. Kalau si imam udah berhenti, bilangin. Tapi kalau imamnya masih mundar-mandir aja, ya, itu diam aja. Umpama dia baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, dia bolak-balik aja bacanya. Ya, bolak-balik aja. Kinder dia. Kagak sampai-sampai ini.
si makmum diam dulu, diam gitu. Nanti kalau dia berhenti itu berhenti, baru kita balikin, kita bilangin. Ya, namanya bahasa lainnya al-fathu, boleh kita bilangin. Selagi dia masih bolak-balik jangan. Gitu. Sebab kalau dia masih bolak-balik kita bilangin, apa yang terjadi? Enggak manfaat omongan kita. Dia makin bingung. Begitu cara kita, namanya al-fathu, membuka. Dia lupa tuh namanya itu. Di sini bahasanya warad alaih, ya. Mengembalikan daripada si makmum atasnya, atas imam. Ya, apabila dia berhenti, kita baru bilangin. Kalau dia masih ngomong aja jangan. Al-khamisu, ya, Allahu a'lam bishawab.